Halo sobatku, selamat datang di channel Sobat Movie. Tempatnya review film paling asik dan menarik buat sobatku semua. Yang baru gabung, silahkan klik tombol subscribe ya dan nyalakan loncengnya, supaya kalian tidak ketinggalan film-film seru yang Mimin upload. Oke, gak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita ke reviewnya. Gasken sob. Hey, oke, sobatku terkeren, terkecil, terbaik, tersemuanya. Kita masih bersama Sobat Movie, channel alur cerita terasik sepanjang masa. Oke, kita lanjut bahas Shingji chapter 149. Gak usah cocot banyak bacot, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Yuan Shi Tianchun yang terkena sakaran dari Yihu, dia pun terlempar ke udara kemudian terjatuh ke tanah. Hal ini membuat Yuan Shi Tianchun menjadi terkejut dan tidak percaya karena pada saat ini tubuhnya telah berdarah. Tubuh yang telah dirawat dan dilindungi ribuan tahun mengeluarkan darah. Hal ini membuat Yuan Shi Tianchun tidak terima dan dia marah besar. Karena Yuan Shi menganggap hal ini adalah sebuah pelecehan yang membuat dirinya merasa malu. Bailang pun cukup puas dengan keberanian dari Yihu. Dan pada saat ini Yihu telah bersiap melakukan serangan yang lain. Dengan tatapan tajamnya, Yihu pun berkata di dalam hati, Yuan Shi Tianchun jauh lebih kuat dari diriku. Meskipun aku tidak mau mengakui hal itu, tapi aku tahu ini dengan jelas. Satu-satunya kesempatanku adalah memanfaatkan sifatnya sendiri. Dia mengatakan bahwa dia adalah sumber dari pikiran jahat di dunia, maka sombong akan menjadi salah satu darinya. Dia tidak akan menganggapku serius sama sekali. Dengan begitu, aku bisa mengeluarkan serangan kejutan dan membunuhnya. Yihu yang sudah siap bertarung kembali, dia menganggap bahwa Yuan Shi Tianchun telah salah. Karena pertarungan ini bukan hal yang sia-sia. Semua Yihu lakukan demi melindungi Xiaoyu, karena Xiaoyu sangat berarti bagi dirinya. Maka Yihu tidak akan kalah dari Yuan Shi Tianchun. Dia kemudian melesat dengan cepat untuk kembali melakukan serangan. Dan Yuan Shi pun juga telah bersiap menerima serangan lanjutan dari Yihu. Yuan Shi Tianchun kemudian mengangkat tangannya dan membentuk jebakan laser hitam. Yihu yang datang dengan kecepatan tinggi pun tidak mampu menghindari jebakan itu dan akhirnya menerobos begitu saja. Hal ini membuat Yihu kesakitan dan tubuhnya mati rasa. Tapi Yihu tidak mau menyerah. Dia kemudian mengangkat cakarnya dan hal ini membuat Yuan Shi semakin waspada. Dalam sekejap saja, Yihu pun mampu memberikan serangan pada Yuan Shi Tianchun dan kembali membuatnya terlempar ke udara. Yuan Shi benar-benar tidak percaya Yihu mampu bertahan dan melukainya sejauh ini. Yihu yang telah menganalisa Yuan Shi, dia pun menemukan kelemahan dari dewa kuno ini, bahwa sebenarnya Yuan Shi Tianchun tidak pandai dalam pertarungan jarak dekat. Dan dia pun hanya mengandalkan kekuatan besar dari jurus laser hitamnya saja. Untuk teknik dan gerakan refleks, dia sangat lemah. Begitu pula dengan konsentrasi Yuan Shi Tianchun, dengan sedikit gangguan saja, dia tidak akan bisa fokus untuk menyerang. Dengan analisanya ini, Yihu yakin dia memiliki kesempatan untuk menang. Dan Yihu kembali mengeluarkan cakar harimaunya. Dia kemudian mencakar tubuh Yuan Shi Tianchun dengan keras dan melakukan serangan brutal karena tidak mau menyia-nyiakan kesempatan pada kali ini. Cakar yang kuat ditambah dengan aura harimau raksasa. Yihu pun memberikan serangan secara membabi buta dan tidak bisa dihindari ataupun ditangkis oleh Yuan Shi Tianchun. Bahkan serangan ini membuat Yuan Shi Tianchun kembali terlempar ke udara. Yihu yang tidak mau kalah pun dia terus memberikan tekanan pada Yuan Shi. Dia tidak menyangka bahwa analisanya benar dan ini adalah kesempatan yang besar. Yihu pun pada saat ini akan segera mengambil Xiaoyu yang berada di dalam tubuh Yuan Shi Tianchun. Dengan cakar harimau yang tajam, dia akan membelah dada Yuan Shi Tianchun dengan satu serangan. Dan tiba-tiba saja, ketika tangan Yihu akan menyentuh dada Yuan Shi Tianchun, dia pun dikejutkan dengan sesuatu. Karena pada saat ini, Yuan Shi Tianchun telah menghilang dari hadapannya. Dan Yihu merasa ada di suatu ruangan dengan warna merah dan hitam, yang ternyata itu adalah dimensi cahaya merah hitam milik Yuan Shi Tianchun. Dan kali ini Yihu telah terkurung di dalamnya. Dan Bailang kaget dengan kemunculan dimensi ini. Bailang pun merasa bahwa dimensi ini adalah tempat yang berbahaya, yang bisa membunuh Yihu kapan saja. Bailang yang khawatir dengan keadaan Yihu, dia mencoba berdiri dan akan menyelamatkan dirinya. Di dalam dimensi itu, Yihu merasakan bahaya yang sangat besar. Bahkan dia tidak bisa melihat apapun karena yang dia lihat hanyalah kegelapan. Yuan Shi Tianchun yang tidak terlihat kemudian mengatakan, Yihu, sekarang aku mengerti. Kenapa kamu sangat kuat dan bisa sampai ke titik ini? Semuanya adalah karena Xiaoyu. Aku sangat terkejut.
bahwa kamu bisa berjuang dan melampaui batasanmu sendiri demi menyelamatkan Xiaoyu. Aku telah meremehkanmu. Kamu bisa mendorongku untuk bertarung dengan serius, dan sekarang kamu telah memasuki lautan amarahku. Setelah mengatakan hal itu, Yuanzi pun dari kegelapan memberikan tinju yang tidak bisa dilihat oleh Yihu. Tinju keras itu pun menghantam perut Yihu dan hal ini membuatnya sangat kesakitan. Yihu yang tidak terima pun kemudian memberikan cakaran yang kuat. Tapi dia yang tidak bisa melihat keberadaan dari Yuanzi Tianxun, Yihu hanya memberikan cakaran secara membabi buta. Dari arah samping, Yuanzi Tianxun kemudian memberikan serangan sikut di wajah Yihu. Hal ini membuat Yihu terlempar dan Yuanzi Tianxun terus memberikan serangan brutalnya tanpa bisa dihindari oleh Yihu. Karena Yihu tidak tahu dari mana arah Yuanzi Tianxun akan menyerang. Serangan tepukan kuat pun dilancarkan oleh Yuanzi Tianxun pada wajah Yihu. Hal ini membuat tulang wajah dan leher Yihu pun retak. Dia pun sampai terlempar keluar dari dimensi laser hitam milik Yuanzi Tianxun. Dan pada saat ini, Yuanzi pun terus menekan wajah Yihu dengan kuat. Darah dari wajah Yihu pun menempel di tangan Yuanzi Tianxun sampai menetes. Dan Yuanzi mengatakan bahwa dirinya sangat marah pada saat ini. Bahkan sekarang bentuk rambut dari Yuanzi Tianxun pun juga telah berubah karena kemarahannya. Dia kemudian mengatakan, "Harimau sialan, dasar sampah tidak berguna. Aku ingin membunuhmu dengan cara yang paling kejam. Kita berpindah ke istana surga. Di sana ada Taisang Lojun atau si dewa kepala kodok yang terbang terburu-buru di langit istana surga." Dia kemudian berkata, "Tidak baik, ini tidak baik. Lingbao Tianxun, apa kau merasakan hal ini?" Yuanzi Tianxun saat ini telah mengungkapkan penampilan aslinya. Dia benar-benar telah menyelinap ke dunia fana dan merebut api abadi dengan tangannya sendiri. Itu terlalu berlebihan. Padahal dia telah membuat kesepakatan bahwa dia tidak akan pernah melakukan hal itu. Lingbao Tianxun pun kemudian dengan santai dia menjawab, "Kamu benar-benar hebat. Berkat sikapmu yang sok bijak, dia akhirnya mengingkari janjinya dan merebut api abadi. Aku tidak terkejut dengan sifatnya itu. Dia telah memanfaatkanmu untuk menahanku dengan aturan-aturan busukmu itu, supaya kita berdua menjadi patuh. Tapi kamu terlalu banyak bermimpi. Jika kamu menginginkan dunia yang harmonis tanpa pertengkaran, akibatnya hanya aku yang tetap menjaga aturan itu." Sambil tersenyum tanpa rasa bersalah, si dewa kodok hijau kemudian berkata, Oke, ini memang salahku. Sayangnya aku telah menyia-nyiakan banyak usaha." Lingbao pun menimpali, "Ini sudah tidak bisa diubah, karena ini adalah sifat bawaan kita. Kita semua muncul dengan api penciptaan, dan kita bertiga mewakili nilai serta sifat tertentu. Aku telah memperhatikannya sejak zaman kuno. Dia memiliki ambisi yang besar." Si dewa kodok lalu berkata, "Kita semua sudah memiliki status yang tertinggi. Kenapa dia masih ingin mendapatkan api abadi itu? Apa yang dia pikirkan?" Lingbao Tianxun kemudian menjawabnya, "Dia itu adalah perwakilan dari keserakahan dan juga keinginannya itu sendiri. Dia tidak akan pernah bisa puas. Saat ini, dia akan membawa api abadi itu ke surga barat dan membebaskan kekuatan penuhnya di tanah kelahiran api abadi. Kemudian dia akan bersatu dengan api abadi itu." Taisang Lojun si dewa kepala kodok pun berkata, "Tidak, kita harus menghentikannya. Aku ingin dia mendengarkan saranku." Lingbao Tianxun pun kemudian menjawab, "Saran, lupakan saja saranmu, karena semua itu akan sia-sia saja. Bila perlu, aku akan mati bersamanya," kata Lingbao Tianxun. Dan hal ini membuat si dewa kepala kodok terdiam karena heran dengan cara berpikir dari Lingbao Tianxun. Kembali ke tempat Yihu. Dirinya kali ini sudah terluka parah karena tulang wajahnya sudah hancur. Dan saat ini, wajah Yihu pun jadi retak-retak dan berdarah. Yihu pun pada saat ini hanya bisa terbaring tidak berdaya setelah mendapatkan amukan dari Yuanzi Tianxun. Yuanzi dengan tatapan tajamnya ke arah Yihu, dia mengatakan, "Dasar sampah, kamu sudah tidak mampu berdiri dan bergerak. Riwayatmu telah selesai. Rasakan amukan dari dewa ini. Aku akan menghancurkan seluruh tulangmu." Hal ini dikatakan Yuanzi Tianxun sambil mengepalkan tangan dan siap meninju tubuh Yihu dengan keras. Tiba-tiba saja, Bailang pun muncul dengan tubuh yang membara karena jiwa naga Yuzhou. Dia kemudian mencekik Yuanzi Tianxun dan membawanya menjauh dari tubuh Yihu. Bailang lalu berteriak, "Yihu, apa kamu masih bisa bergerak? Jika masih bisa, tolong bantu aku menyerangnya. Jika tidak, maka kita berdua akan berakhir." Bailang pun kemudian menyeret tubuh Yuanzi Tianxun sangat jauh dan meninggalkan jejak ledakan di jalur yang dilaluinya. Yuanzi pun masih bertahan agar tidak tumbang. Dia kemudian berkata, "Hei serigala,
Tidak kusangka kamu memiliki kekuatan seperti ini. Jika kamu ingin membakarku sampai mati, kamu membutuhkan api 1000 kali yang lebih kuat dari ini. Bailang pun kemudian sekuat tenaga menahan Yuan Shitianzu dan dia kemudian berteriak, "Yihu, kamu belum mati kan? Cepatlah, aku sudah tidak tahan lagi." Yihu pun kemudian berusaha sekuat mungkin untuk bisa bangkit, karena saat ini dia memiliki kesempatan untuk menyerang Yuan Shitianzu kembali dengan bantuan dari Bailang. Yihu kemudian mengatakan, "Tahan dia sebentar, biarkan aku memberikan dia pukulan yang fatal." Setelah mengatakan hal itu, Yihu pun berlari dengan cepat menuju arah Bailang dan Yuanshi. Dia pun bersiap dengan pukulan cakar harimaunya. Dalam sekejap, Yihu akhirnya bisa memukul wajah Yuan Shitianzu dengan keras. Dan pada saat ini Yihu telah mengerahkan seluruh tenaganya. Tapi wajah Yuan Shitianzu terlihat tidak mendapatkan luka yang serius sedikit pun. Malahan, tangan Yihu yang memukul wajah itu pun kali ini retak dan mulai hancur. Yihu kemudian teringat pada saat dia di hutan jalur monster bersama dengan Xiaoyu. Kala itu, dia bertanya, "Xiaoyu, bisakah kamu melihat bagaimana aku akan mati?" Xiaoyu pun menjawabnya, "Aku melihatnya sedikit." "Ceritakan Xiaoyu, biar aku tahu," kata Yihu. Xiaoyu pun kemudian menjawab, "Tidak bisa, ini terlalu mengerikan. Aku tidak mau mengatakannya, tapi itulah karmamu. Di awal perjalanan aku melihat sisi akhir dari perjalanan ini. Hal ini membuatku sangat sedih, tapi aku berpikir, jika aku benar-benar memiliki kekuatan untuk mengubah dunia, mungkin aku bisa membalikkan semua karma dan ini adalah keinginanku. Yihu, dalam kematian semua orang, penglihatanku pada dirimu lah yang paling jelas." Yihu kemudian terdiam sejenak lalu dia tertawa. "Aku sangat takut, kamu benar-benar bisa menakutiku, Xiaoyu." Xiaoyu lalu berkata, "Aku tidak bercanda, Yihu, dan aku tidak berniat untuk membuatmu takut." Yihu kemudian mengatakan, "Aku tak perlu memikirkan kematian saat ini, karena itu pasti akan sangat membosankan. Ketika waktunya telah tiba, pasti itu akan datang secara alami, dan tidak perlu ada yang ditakutkan." Xiaoyu kemudian kembali berkata, "Tapi saat ini kamu telah terjatuh ke dalam kegelapan, dan kamu tidak akan bisa melakukan reinkarnasi setelah kematian." Yihu pun menjawabnya, "Aku juga tidak takut akan hal itu. Tidak buruk juga jika aku tinggal di alam baka." Dan pada saat ini, Yuan Shitianzu yang sudah mengamuk dia kembali memakai kekuatan laser hitam miliknya dan menusuk tubuh Yihu serta Bailang dari bawah tanah. Sampai-sampai tubuh mereka berdua kali ini terangkat ke udara. Dan parahnya lagi, tubuh Yihu saat ini telah terpotong-potong menjadi beberapa bagian. Yihu dan Bailang benar-benar mendapatkan luka yang sangat fatal. Pada saat yang sama, tiba-tiba saja tongkat emas muncul dengan kecepatan yang tinggi. Hal ini membuat Yuan Shitianzu kaget dan tongkat emas itu pun menghantam dada Yuan Shitianzu cukup keras. Yuanshi pun terus terdorong mundur oleh tongkat Ruyu Jinggubang. Dia kemudian bertahan agar dorongan itu berhenti. Kemudian Yuan Shitianzu mengatakan, "Tongkat emas." Setelah itu Yuanshi pun melemparkan tongkat Ruyi ke udara dengan dadanya. Tongkat yang terlempar kemudian ditangkap oleh Sun Wukong yang sudah muncul di antara tubuh Yihu dan Bailang yang sudah terluka parah dan tidak mampu bangkit. Dengan memegang tongkat saktinya, Wukong kali ini mengatakan, "Yuan Shitianzu, aku datang untuk bermain denganmu." Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Sun Wukong bisa mengalahkan Yuan Shitianzu? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Koprol Sob. Tetap stay di channel Sobat Movie dan jangan lupa klik subscribe, like, dan share ke teman-temanmu agar channel ini dapat berkembang dan menghibur kalian semua. See you next tomorrow. Bye-bye.